Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah teman-teman, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi kegiatan aku seperti biasanya. Aku masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi nih. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Bahagia selalu dan dibanyakan selalu rezekinya. Nah, di sini di video kali ini aku tuh mulai kegiatannya buat masak sarapan pagi. Nah, ini tuh masaknya banyak ya teman-teman, agak banyak karena untuk disedekahin gitu. Nah, ini tuh aku tumis-tumis bumbunya tadi, dan ternyata setelah aku masukkan sayurnya itu tuh nggak muat untuk wajannya, jadi aku pindahin ke wajan yang agak besaran. Nah, ini tuh mie kuning, ini tuh khas mie Riau gitu ya. Nah, jadi aku buat untuk sarapan paginya mie kuning yang simple gitu aja teman-teman, cuman dipakein telur sama udang, sayur kol, dan sawi pahit, sawi manis maksudnya. Nah, di sini aku lanjut kegiatannya, itu aku angkat jemuran yang udah kering. Nah, sekalian aja aku tutup gorden jendelanya karena ini juga udah sore ya pas kegiatan beberesnya. Kalau untuk sarapannya tuh aku videonya cuman ambil pas masak sarapannya aja, bikin mie-nya. Jadi mie udang itu enak banget teman-teman. Kalau kalian buat udang ditambah telur lagi pasti suka ya teman-teman. Sama aku juga suka gitu. Nah, di sini aku lanjut beberesin kamar dulu. Nah, ini tuh dari pagi nggak diberesin ya, karena tadi tuh aku masak rendang lagi. Nah, menu kali ini tuh di rumah ya rendang lagi ya teman-teman, karena stok daging tuh banyak, sampai 5 bungkus kami dapat, karena kan tahun ini tuh aku kurban ya teman-teman. Jadi ya kalau kurban tuh kan kita dapat stoknya tuh agak banyak kan gitu ya, dikasih dari masjidnya untuk kuponnya. Nah, jadi di sini aku masak rendang lagi, cuman pas masaknya itu nggak ku record, tetapi nanti pas rendangnya udah jadi tuh ada aku videoin ya teman-teman. Jadi pas masak itu udah capek banget rasaku, makanya aku nggak sambung kegiatannya lagi. Pas sorenya baru aku lanjut berkegiatan dan tag video. Nah, udah selesai untuk beberesin tempat tidurnya. Di sini aku lanjut sapu-sapuin lantainya. Nah, di sini tuh Bang Hamam sama Dek Wubu lagi dibawa sama ibunya, adiknya aku yang perempuan. Nah, jadi mereka tuh jalan-jalan keluar gitu ya teman-teman, karena kan udah sore juga. Makanya pas kebetulan banget nggak ada mereka, anak-anak di rumah, jadi udah aku lanjut aja beberesin rumah. Nah, ini tuh aku lapin dulu meja, dinding yang bekas aku masak tadi. Dan ini dia teman-teman rendangnya, ini tuh tinggal sedikit ya, aku masaknya agak banyak juga, udah dibawain pulang sama adik aku yang perempuan, karena kan sekalian untuk dia juga di rumah ya teman-teman. Nah, kalau posisinya ayah aku sekarang ini lagi pulang kampung ke Medan, jadi pulangnya sendiri naik bus karena memang ada acara keluarga gitu, ada yang pesta ya teman-teman. Makanya adik aku yang perempuan tuh sering main kemari karena di rumah itu nggak ada temennya gitu. Dia kan biasanya sama ayah aku ya di rumah yang di sana gitu. Jaraknya itu nggak jauh gitu dari tempat aku. Oke, udah selesai. Aku mau balikin lagi tilam tadi ke ruang TV. Nah, di ruang TV itu udah aku beresin sebenarnya. Jadi nggak perlu aku nge-record lagi pas sore hari. Jadi cuman aku beberesin aja untuk tilamnya. Dilanjut aku beberesin di bagian ruang tamu. Nah, di sini ruang tamu aku beres simple gitu aja ya teman-teman, karena ini tuh juga udah sorean gitu. Nah, aku lanjut sapu-sapuin untuk lantainya. Nah, aku tuh udah nggak sabar pengen cepet-cepet bersalin, tapi aku tuh kayak ada rasa deg-deg juga, kayak ada rasa khawatir gitu ya teman-teman, karena aku takut aja bersalinnya tuh nanti gimana, takut susah, takut sulit, takut ada apa-apa gitu. Doain ya teman-teman, semoga lancar, semoga nggak ada hambatan apapun, semoga dedek bayinya itu juga kuat dan sehat, amin.
Oke, udah selesai aku sapuin sampai ke teras. Di sini lanjut aku mau letak sendal yang aku pakai dan juga sapunya. Nah, biasanya sapu aku gantung di belakang karena itu masih bersih ya, baru dicuci, jadi aku gantung aja di depan situ. Nah, dilanjut di sini aku mau keluarin baju si Bang Hamam. Nah, ini tuh aku belum ada videoin ke kalian kalau misalnya aku tuh kemarin ada ambil baju ke sekolahan TK-nya. Jadi aku tuh kan udah bayar untuk biaya pendaftarannya di sini 1.700.000. Kemarin aku bayar 1 juta dulu karena memang kata gurunya kalau bayar 1 juta itu udah sekalian dibuatin baju gitu. Kalau misalnya bayarnya cuma 500 dulu, bajunya itu nanti bakalan nyusul karena nggak sekalian dijahit dulu gitu. Jadi ya udah, untuk bajunya aku bayar 1 juta, dapat deh bajunya tuh ada 4 setel. Nah, ini tuh baju olahraga ya teman-teman. Jadi TK si Bang Hamam itu namanya TK Hubul Watan Duri. Nah, jadi untuk baju olahraganya itu agak besaran, tapi memang rata-rata size-nya itu agak besar sedikit ya, satu nomor. Nah, di sini ini baju untuk hari Senin Selasanya, ada rompinya gitu. Nah, selanjutnya lagi tadi baju batik. Nah, satu lagi itu tuh belum siap dari sekolahan, itu tuh katanya baju Melayu gitu teman-teman. Jadi 4 setel untuk pakaian TK Bang Hamam. Oke, di sini sekalian aja aku mau beberesin untuk barang yang mau dibawa ke rumah sakit. Karena nanti kan aku tuh bersalinnya itu kan normal ya, minta-mintanya normal. Jadi aku tuh kalau misalnya udah mulai sakit-sakitan itu tuh kan udah sulit banget kita memikirkan lagi hal yang seperti ini ya, untuk beberes, untuk mikirkan apa aja yang mau dibawa, untuk packing. Jadi mumpung lagi masih bisa nih aku beraktivitas gitu kan. Memang sekarang nih udah terasa mules-mules gitu ya, tapi mulesnya tuh kadang hilang gitu teman-teman. Mules di bagian pinggang, di bagian perut gitu kan. Itu kan namanya tanda-tanda kontraksi palsu ya. Jadi mumpung sekarang tuh masih bisa beraktivitas, jadi aku kerjain aja gitu. Cuman aku rada kesel gitu sama suami aku ya. Nggak boleh sebenarnya ya teman-teman. Tapi karena pas saat aku packing ini dia itu malah bilang, loh kok cepat kali, padahal kan masih ada waktu 2 mingguan lagi katanya gitu kan. Ya 2 mingguan lagi kan sesuai tafsiran, tapi kan ini anak ketiga gitu ya menurut aku. Cuman nggak aku bilang sama suami sih. Suami tuh alasannya dibilang kalau kecepatan packing nanti bau katanya. Jadi aku jawab aja, ya enggak lah, nggak mungkin bau, kan ini bajunya bersih dan tasnya juga bersih gitu. Kecuali bajunya bau ya mungkin bisa jadi bau gitu. Nah, nanti kan nggak usah dikancingin dulu semuanya kalau misalnya kira-kira lama lagi bersalinnya. Tapi kan tafsirannya di situ sesuai lah ya teman-teman, dari sekarang ini 2 mingguan lagi. Nah, di sini baju dedek bayinya aku bawanya itu cuman 4 setel, 1 jumpsuit yang panjang, jumpsuit yang pendek, sama ini yang model setelan baju sama celana yang pendek, baju sama celana yang panjang. Nah, ini tuh aku campur ya, ada yang baju lama bekas turunan dari Dedek Hubu, sama ada yang baju baru aku beli, 1 jumpsuit yang newborn aku beli kemarin, 1 aku bawa yang baru, mana tahu nanti untuk pas pulang dari rumah sakitnya. Nah, ini aku bawa bedong cuman 3 aja ya teman-teman. Ini tuh bedong aku nggak pakai beli, ini tuh turunan dari Dek Hubu juga. Memang kalau untuk pakaian bayi itu tuh masih bagus semua ya, baju dari Bang Hamam ke Dek Hubu turun, baru turun lagi ke dedek bayi ini. Nah, aku bawa sarung 2 untuk aku. Aku juga tadi ada bawa skincare aku ya teman-teman. Nah, aku ada bawa topi dan juga kaos kaki sama sarung tangan yang lama, sama celana dalam aku.
cangcut sama BH gitu ya. Nah ini aku bawa tasbih karena mana tahu ya nanti pas saat sakit-sakitan aku tuh mau zikir gitu, mau banyak-banyak zikir lah ya teman-teman, karena kekuatan kita tuh adalah doa. Nah ini ada pempes adik bayinya sama pempes aku untuk ibu maternitinya, karena kan nanti kita pasti ada pendarahan ya masa nifasnya gitu, ada darah sedikit. Nah di sini ada handuk dua juga aku bawa, tiga deng, satu untuk aku, satu handuk yang untuk nanti pas misalnya kotor gitu kan, karena kan bayi itu nggak langsung dimandikan, beberapa jam baru dimandikan. Jadi handuk yang lama itu tuh untuk yang pertama kali dia lahir, baru handuk yang baru yang warna pink itu tuh nanti pas saat dia dimandikan. Baru aku ada bawa selimut, ada bawa juga selimut yang model ada rompi topinya gitu teman-teman. Jadi itu tuh pas untuk pulang dari rumah sakit nanti pas di mobil kan dingin ya, jadi aku bawa itu selimut yang ada rompi topinya. Nah di sini aku bawa plastik yang besar, itu tuh nanti pasti untuk tempat baju kotor kita. Aku bawanya dua, satu untuk tempat baju kotor pas pulang, satu lagi untuk tempat uri-uri atau ari-arinya dedek bayi. Nah di sini aku mau bawa gurita, cuman ini kan baru beli kemarin, jadi aku baru periksa isinya itu cuma 6 ya teman-teman. Untuk harganya itu 55.000, ternyata agak mahal juga ya untuk gurita seperti ini aja. Jadi aku bawanya 3 aja, selebihnya aku simpan. Nah ini untuk popok aku bawa semuanya, ini tuh 6 isinya. Nah ini ada sajadah kecil, mana tahu biasanya sih suami aku tuh sholat gitu teman-teman tengah malam, karena kan rata-rata aku bersalinnya tengah malam gitu, tahajud suami aku, jadi aku bawa aja sajadah. Ini skincare juga nggak lupa, karena memang nggak disediakan ya biasanya, kalau misalnya aku bersalin tuh nggak pernah disediakan, jadi aku bawa aja dari rumah. Nah ini tuh aku tadi ada bawa tisu basah juga, nggak lupa ya teman-teman untuk tisu basah. Nah di sini udah selesai untuk packingnya, jadi udah tenang aja. Tiba-tiba nanti kayak di Hubu kemarin, tiba-tiba aku lagi tidur tengah malam, malah pecah ketuban gitu teman-teman. Aku khawatirnya seperti itu, jadi nggak ada yang sempat lagi memikirkan hal untuk packing-packing seperti ini. Kalau kita udah pecah ketuban, kalau kita udah sakit-sakitan, siapa lagi yang mau memikirkan barang packingannya kalau nggak kita ya teman-teman. Jadi jauh hari tuh aku udah siap siaga gitu. Pas dehubu kemarin pun gitu juga, malah 1 bulan sebelum lahiran aku tuh udah masuk-masukkan barang ke dalam tas gitu teman-teman, mana yang mau dibawa untuk ke klinik gitu. Jadi pas mau bersalin tuh udah nggak repot lagi ya. Nah di sini aku kupas buah pepaya dan juga buah pir. Oke, video aku tuh sampai sini aja teman-teman. Nah ini tuh ada video sedikit dari Vienta. Aku tuh mau promosiin ke kalian bahwasanya aku tuh buka arisan untuk Vienta ya teman-teman. Bisa cash, bisa arisan. Nah kalau ada yang mau boleh DM aku di Instagram ya teman-teman, karena aku pengguna produk Vienta juga sih teman-teman, dan ini tuh aman dan amanah ya seluruh Indonesia. Oke, sampai sini dulu ya, bye bye, assalamualaikum.